Wathaniha, sebab yang kedua yang menyebabkan seseorang itu masuk dalam kategori balik adalah al-ihtilam. Al-ihtilam, apa itu ihtilam? Wa huwa ma yarahu an-naimu fi naumihi. Ihtilam adalah sesuatu yang dilihat oleh orang yang tidur di dalam tidurnya. Apa maksudnya? Itu adalah mimpi. Ihtilam itu adalah mimpi. Walakinnal murada huna khurujul mani ila kharijil hasyafah. Tetapi mimpi bukan sekedar mimpi, tapi mimpi yang sampai keluar mani. Dan keluarnya itu sampai melewati ujung dari kemaluan. Hasyafah itu adalah ujung zakar, ujung kemaluan laki-laki. Ya. Ihtilam itu ya laki-laki bisa ihtilam, perempuan juga bisa ihtilam. Laki-laki bisa mimpi basah dan perempuan juga bisa mimpi basah. Jadi ihtilam itu adalah seseorang bermimpi lalu keluar mani. Diistilahkan di dalam bahasa kita mimpi basah. Tetapi ini yang disebutkan adalah sebab yang alami, karena alaminya seseorang itu balik tidak karena memaksakan dirinya untuk mengeluarkan mani. Kan ada kan seseorang mengeluarkan mani dengan cara memaksakannya. Orang yang memaksakan untuk mengeluarkan mani maka dia juga termasuk dalam kategori balik karena apa? Sudah keluar mani. Tapi sebab yang alami seseorang itu keluar mani itu adalah dengan ihtilam, dengan mimpi basah, dengan bermimpi. Inda istikmali tis'in minas sinin, ketika dia sudah genap 9 tahun. Ketika seseorang itu sudah genap 9 tahun, mimpi basah dan umurnya telah 9 tahun. Takribiyah, tapi 9 tahunnya ini takribiyah, mendekati 9 tahun pun itu sudah bisa apabila dia itu mimpi basah di situ mendekati 9 tahun, maka dia sudah masuk dalam kategori balik. Berapa itu masuk dalam kategori mendekati itu berapa? Mendekati itu adalah tidak lebih dari 16 hari. Jadi kurangnya 16 tahun itu kurangnya tidak lebih dari 16 hari. Kurangnya tidak lebih dari 16 hari. Misalnya dia sekarang lahir di bulan Rajab tanggal 15. Maka 9 tahun lagi dia akan berusia 9 tahun pada tanggal 15 bulan Rajab. Kalau misalnya dia sudah mimpi basah sebelum tanggal 15 Rajab, misalnya tanggal 2 Rajab dia telah mimpi basah, maka dia sudah masuk dalam kategori balik. Karena apa? Karena 9 tahunnya itu takribiyah, mendekati 9 tahun pun dianggap sudah masuk dalam kategori balik. Jadi tidak pas seperti pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya kan 15 tahun harus pas. Sampai jam-jamnya pun harus pas juga. Tapi di sini takribiyah. Apabila kurangnya 9 tahun itu tidak lebih dari 16 hari, maka dia sudah dikatakan atau masuk di dalam kategori balik. Tapi pendapat takribiyah ini menurut Ibnu Hajar. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar. Wa tahdidiyya 'inda Romli, dan 9 tahunnya itu harus pas menurut Imam Ar-Romli. Jadi dinamakan dua orang ini asy-syaikhoni, dua syekh untuk mutaakhirin para fuqaha di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dua syekh yang mereka itu dianggaplah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi perbedaan pendapat antara keduanya itu masih dianggap oleh ulama-ulama yang lain. Orang besar di dalam mazhab Imam Syafi'i. Wal Khatib Asy-Syarbini, dan juga Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini itu juga berpendapat bahwasanya 9 tahunnya itu tahdidiyah. Fadroh i'lamhu.
maka ketahuilah, hatani alamatani fid dzukuri wal inas, keduanya ini, apa itu keduanya ini? Yaitu adalah genap usia 15 tahun atau keluar mani ketika dia itu umur 9 tahun atau lebih. Fid dzukuri wal inas itu adalah tanda-tanda seseorang itu balik, baik di dalam diri laki-laki maupun di dalam diri perempuan. Idzla yahtassu bihima adzakar, karena keduanya yaitu adalah umur 9 tahun atau ihtilam tidak terkhusus untuk lelaki saja dan tidak juga terkhusus untuk perempuan saja. Keduanya mempunyai kemungkinan untuk ihtilam, keduanya juga bisa mereka itu nyampe kepada umur 15 tahun. Maka lelaki perempuan mereka mempunyai tanda-tanda balik yang sama, yaitu adalah genap umur 15 tahun atau ihtilam ketika umur 9 tahun atau lebih. Wa ammal haidu, adapun haid, fahuwa alamatun fil inath, maka haid itu adalah sebuah tanda perempuan masuk dalam kategori balik, hanya di dalam diri perempuan. Haid hanya dalam diri perempuan, laki-laki tidak ada haid. Dunadz dzukur. Wa huwa tsalitsus salas, dan itu haid itu adalah tanda yang ketiga dari tanda yang menandakan seseorang itu sudah masuk di dalam kategori balik. Minal alamat, fa idza hadat as-sabiyatu ba'da an tamdiya 'alaiha 9 sinin qamariyatan taqribiyah fa huwa alamatun 'ala bulughiha. Apabila ada anak kecil perempuan yang dia itu haid setelah berlalunya 9 tahun dari umurnya, 9 tahunnya ini qamariyah takribiyah, 9 tahun dalam hitungan hijriyah, dan juga bisa kurang mendekati 9 tahun. Seseorang perempuan itu sudah haid, misalnya seperti tadi dia lahir tanggal 15 Rajab, kemudian tanggal 2 Rajab dia itu sudah haid, maka di sini sudah masuk dalam kategori balik. Ya, 9 tahun bisa kurang. Kurangnya berapa? Tidak lebih dari 16 hari, itu yang disebut dengan takribiyah. Fahuwa alamatun ala bulughiha, maka itu adalah tanda dari baliknya seorang perempuan. Fala yadurru nuqsanu ma la yas'u haidun wa tuhron, maka tidak masalah apabila kurangnya itu sesuatu yang tidak, atau durasi waktu yang tidak cukup untuk 1 kali haid dan 1 kali suci. Dan haid dan sucinya itu adalah diambil paling minimalnya. Paling minimalnya haid itu berapa? Sehari 1 malam. Dan paling minimalnya seseorang itu, perempuan itu bersih dari haid ada 15 hari 15 malam. Maka digabungkan menjadi 16 hari 16 malam. Maka apabila kurangnya dari 9 tahun itu tidak lebih dari 16 hari dan 16 malam, maka dia sudah masuk di dalam kategori balik. Wa huwa maduna 16 yauman, itu adalah kurang dari 16 hari. Maksudnya tidak lebih dari 16 hari. Wal haidu lughatan, dan haid di dalam secara bahasa, as-sayalanu adalah mengalir. Haid itu mengalir. Wa syar'an damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah. Dan secara syariat haid itu adalah damu jibillatin, adalah darah yang memang perempuan itu diciptakan dan dia bisa untuk mengeluarkan darah tersebut, dan pasti dia mengeluarkan darah tersebut. Maksudnya apa? Darah yang alami, darah alami yang keluar dari aqsa rahimil mar'ah, dari paling pangkalnya rahimnya perempuan, ala sabilis sihah, dan itu adalah secara sehat, bukan karena sakit. Kalau misalnya dia itu keluar tidak secara alami, misalnya apa? Luka. Misalnya farjinya luka kemudian keluar darah, maka itu bukan darah haid, karena apa? Tidak alami. Tapi kalau keluarnya secara alami, maka itu dinamakan haid. Dan juga bukan karena sakit. Karena sakit itu apa? Ya misalnya dia sakit kemudian sampai keluar darah terus menerus, itu namanya istihadah, bukan haid.
Tambihun al-maniyu huwa ma'un abyad sakhin. Apa itu mani? Kita sudah bahas tadi, mani, keluarnya mani. Apa itu mani? Mani itu adalah cairan putih yang hangat. Cairan putih yang hangat. Yatadaffaqu fi hali khurujihi, ketika dia itu keluar maka istilahnya bahasa Jawa itu moncrot. Moncrot itu apa? Ya yatadaffaq, apa itu namanya? Duf'atan ba'da duf'atin. Wa yakhruju bi syahwatin, dan keluarnya dengan syahwat. Mani itu keluarnya dengan syahwat. Wa yutaladzadu bi khurujihi, dan merasa enak ketika keluarnya. Merasa enak ketika keluarnya. Wa ya'qubu khurujahu futur. Dan setelah keluar mani tersebut, maka seseorang itu akan lemes. Setelah keluar maka dia akan lemes. Wa raihatuhu ratban ka raihati tal'in qaribatin min raihati ajin. Dan baunya mani itu ketika masih basah itu seperti baunya adonan. Wa yabisan ka raihati bayadi baydid dajjaj. Dan ketika sudah kering maka baunya itu seperti baunya putihnya telur. Wa idza faqadat ba'du hadhihi sifat wa wujidal ba'du fahuwa mani. Apabila sebagian dari sifat ini tidak ada tetapi didapatkan sebagian dari sifat tersebut, maka dia adalah mani. Jadi tidak harus semuanya, tidak harus semua ciri-cirinya tadi ada. Tapi kalau sebagiannya itu ada, maka dia adalah mani. Apa itu? Yaitu adalah tadafuk. Ketika keluarnya itu moncrot, ya. Ketika keluarnya itu moncrot. Atau baunya seperti yang saya terangkan tadi. Ada bau seperti itu. Atau setelah keluarnya itu dia lemes. Nah, ini kan 3 pertanda bahwasanya yang keluar itu adalah mani. Tidak perlu 3-tiganya itu ada. Tetapi apabila ada salah satunya yang ada, misalnya baunya tidak berbau dan tidak lemes dia setelah, misalnya dia orang yang kuat sehingga ketika dia itu sudah mengeluarkan mani tapi tidak lemes dia, tapi keluarnya itu moncrot, maka dia tetap dinamakan dengan mani. Misalnya keluarnya nggak moncrot, cuma biasa gini toh, tapi setelah keluarnya dia itu terasa lemes, maka yaitu disebut dengan mani juga. Pokoknya salah satu daripada ciri itu ada, maka dia itu mani. Hatta lau kharaja daman aswada abiton, meskipun dia itu keluarnya serupa dengan darah, keluar berupa darah, tapi ciri-cirinya tadi ada, maka itu disebut dengan mani. Wa huwa tahirun mujibun lil ghusli, maka mani itu adalah suci. Mani itu suci, tidak najis. Mani itu suci dan tidak najis. Di dalam hadis Rasulullah SAW itu, ketika ada salah satu daripada pakaian Rasulullah terkena mani, maka istri Rasulullah itu hanya mengoreknya dengan kuku, tidak dibasuh, cuma dikorek dengan kuku, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya mani itu tidak najis, mani itu suci. Mujibun lil ghusli, dan juga mewajibkan mandi wajib, mandi janabah, mandi besar. Seseorang yang keluar mani maka dia sudah berhadas besar, maka dia wajib untuk mandi besar, mandi untuk menghilangkan hadas janabah. Ghairu naqidin lil wudu, dan tidak membatalkan wudu. Keluarnya mani itu tidak membatalkan wudu. Misalnya seseorang di masjid, kemudian dia itu tidur dalam keadaan mumakkin, dalam keadaan duduk seperti ini, duduk tenang, dia tidur, kemudian mimpi dan keluar mani. Wudunya dia tidak batal, tapi dia wajib untuk mandi, wajib. Karena apa? Keluar mani. Jadi mewajibkan menyebabkan hadas besar tapi tidak menyebabkan hadas kecil, keluarnya mani tersebut. Wal madhiyu huwal ma'ul abyad ar-raqiqu al-lazij. Madhi adalah cairan yang putih yang tidak kental. Al-lazij dan apa istilahnya? Lunyu.
licin. Licin. Al-lazij itu licin. Al-khariju 'inda syahwa bila syahwa. Keluar ketika dia itu syahwat, tapi keluarnya bukan karena syahwat. Ketika seseorang itu syahwat, dia keluar, madhi itu keluar, tapi bukan ketika puncak syahwat, maksudnya bukan karena klimaks. Istilahnya bukan karena klimaks, tapi dia keluarnya ketika syahwat, tapi belum sampai klimaks. Itu keluarnya madhi. Wala tadaffuqa wala yaqubuhu futur, dan tidak moncorot ketika keluar, dan juga tidak lemes ketika setelah keluarnya. Jadi kita mengenal mani dan mengenal madhi. Mani tadi dia menyebabkan seseorang berhadas besar tapi tidak membatalkan wudhu. Kalau madhi seperti yang saya terangkan ini, yang terakhir ini, madhi itu dia membatalkan wudhu dan dia najis. Madhi itu najis. Kalau mani tidak najis tadi diterangkan. Kalau madhi itu najis dan membatalkan wudhu. Madhi itu membatalkan wudhu. Jadi perbedaannya apa? Kalau mani itu kental, kalau madhi itu tidak kental. Ya, kalau mani itu keluarnya moncrot, kalau madhi itu tidak. Kalau mani itu keluarnya pas klimaks, kalau madhi itu belum sampai klimaks. Kalau mani itu setelah keluarnya lemes, kalau madhi tidak lemes. Wal wadi, ada istilah yang ketiga yang keluar dari kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Wal wadi, tadi mani, sekarang madhi. Dan yang terakhir ini adalah wadi. Wadi itu apa? Wal ma'ul abyad ats-tsakhin al-kadir. Itu adalah cairan putih yang kental dan keruh, alladzi la raihata lahu, dan tidak mempunyai bau. Al-khariju aqibal bauli, yang keluar setelah kencing. Keluar setelah kencing. Jadi setelah kencingnya selesai kemudian keluar wadinya. Ada sesuatu yang keluar setelah kencing, kental, itu namanya wadi, bukan mani. Jadi tidak usah mandi wajib karena dia tidak menyebabkan hadas besar. Au hamli syai'in tsaqil, atau keluarnya setelah membawa sesuatu yang berat. Wal madhi wal wadi najisani, dan madhi dan wadi itu keduanya najis. Naqidhonil lil wudu, dan keduanya membatalkan wudu. Wallahu a'lam.